Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Masih bersama OSI, Omah Demokrasi, Podcast KPU Kota Madiun. Dengan host hari ini Pak Ipung dari Kang Ipung aja ya Pak ya. Kang Ipung dari PPS Kelurahan Madiun Lor. Pada hari ini kita kedatangan tak asing lagi, sudah lama, sudah kepemiluan. Di sini ada Kang Hari dari PPS Dembangan gitu. PPS Dembangan, dan di situ juga ada, di sini juga ada Kang Di dari PPS Kanigoro. Ini kawan lama sejak pemilu 2018 ya. Jadi di sini kita akan membahas, kita akan sharing ya. Jadi kita saling bertukar pikiran karena memang juga hostnya juga PPS, sama-sama belajar di sini. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang integritas Badan ad hoc sebagai penyelenggara pemilu. Jadi Badan ad hoc itu adalah lembaga yang dibentuk oleh KPU pemilu di paling bawah sendiri, jadi tingkat kelurahan dan kecamatan. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang integritas Badan ad hoc. Jadi kita bicara integritas, Kang Hari nih, Kang Budi nih, integritas itu adalah ibaratnya satu perkataan dan satu perbuatan. Jadi gak munafik. Ya, jadi gitu. Ibaratnya gitu. Jadi apalagi pada saat ini sudah musim pencalekan ya. Jadi kita sebagai PPS mau tidak mau sering kali berhadapan dengan caleg. Jadi apa sih kiat-kiat nanti kita supaya nggak terjerumus pada pada perbuatan yang melanggar kode etik di KPU. Jadi kami mau bertanya. Jadi tadi saya juga kemarin malam juga belajar tentang apa yang dimaksud dengan etos, yang dimaksud dengan integritas. Jadi integritas itu ada pada inti, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Jadi itu memang sudah sifat kita nih Pak, sebagai sebagai jujur, bertanggung jawab, disiplin. Kalau kita nggak jujur, rusak maksudnya kan semuanya. Terus yang kedua yaitu nilai integritas etos kerja, yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana. Sedangkan nilai integritas sikap yaitu berani, peduli, dan adil. Kita sebagai PPS harus berani mengambil sikap peduli dan adil. Adilnya itu melayani semua masyarakat, baik golongan bawah atau golongan atas. Saya bertanya kepada Kang Hari nih. Jadi kalau Kang Hari di Dembangan berapa TPS Kang Hari? Kalau di Dembangan saat ini ada 26 TPS. 26 TPS ya. Kami Madiun Lor, jadi di Madiun Lor ada 28 TPS Pak. Jadi yang kami tanyakan ya, ini adalah kiat dalam rangka sikapi caleg yang dekati Badan ad hoc. Jadi apa sih yang kita perbuat bila ada caleg yang mendekati kita? Apakah kita oke lah kita merapat karena memang ada kepentingan gitu ya? Apakah kita harus menahan diri karena memang kita penyelenggara pemilu sungguh suatu
perbuatan yang melanggar hukum sekali bila kita menodai apa kepemiluan ini dengan kita tidak netral gitu nih. Ya, gimana Pak Aryan? Iya, kalau saya kiat saya Pak Ipung, Ya, siap. saya memang bekerja di kepemiluan. Nah, Wah, iya, istimewa. 9 sudah terjun ya, Bung. Mulai dari Istimewa. KPPS, Siap, PPS siap, sampai siap. PPK pun juga. Iya, siap. Oke. Saya yang Kiat-kiat belum pernah PPK Pak Aryan. Iya. Kiat saya, kita Ya. kembali pada ini Kang Bung, pada jiwa kita sendiri, Siap. pada apa yang dikatakan integritas tadi. Iya, betul sekali. Kita harus istilahnya dalam bekerja kita harus jujur, Siap, adil, netralitas, bertanggung jawab. pegang. Oke. Misalnya ada caleg-caleg yang mendatangi kita, ya oke lah kita terima aja. Kita terima, tapi maksud diterima itu bukan apa-apanya. Iya, Jadi betul. orangnya kita terima karena kita selain sebagai seorang individu, kita juga makhluk sosial. Betul, Nah, betul. kita juga harus berhubungan dengan yang lain. Betul. Nah, untuk mensikapi mereka misalnya menawari ini dan itu, kita Siap. katakan dengan sopan. Betul. Maaf, saya di sini sebagai penyelenggara Betul sekali. yang harus memegang teguh aturan-aturan. Iya. Karena saya mungkin nanti kalau saya melanggar aturan itu saya akan terjerumus. Jadi kita harus berpikir manfaat dan untung ruginya, Iya, Bung. betul. Nah, jadi kita sebagai makhluk sosial kita berhubungan tidak apa-apa, tapi sebatas dalam hal Iya. ini Silaturahim kita aja ya. ada silaturahim. Iya, Tapi betul. untuk yang lain kita harus Betul. tetap berpegang teguh pada ini Iya. akhlak kita. Iya. Ya ini kita dituntut bukan hanya negara saja, Bung. Ini dituntut sama-sama. Karena Iya. kita sudah membuat fakta Betul, integritas kita itu. dulu waktu jadi badan ad hoc kita juga disumpah ya Pak ya. Iya, kita Disumpah disumpah. demi Ya, Allah saya demi berjanji. Allah, demi Tuhan. Iya, Iya, demi itu Tuhan. harus kita pegang teguh. Oke. Ya, cara menolaknya dengan cara sopan. Iya, lah. jangan sampai membuat sakit hati. Iya, kita Karena tunjukkan kita bahwa ada aturan sebagai main. badan ad hoc juga melayani semua orang ya Pak ya. Iya, betul. Apalagi sebagai- Gitu, Kalau gitu kan. Kang Budi Kang Budi ada kiat lain Kang Budi. Ada berapa TPS Kang Budi? Ya, untuk Kelurahan Kanigoro ada 26 TPS. Kebetulan sama kan? Sama. Wah, Yang dari semula 28 ada restrukturisasi. ada sterilisasi ya betul. Untuk calon legislatif itu sebenarnya kalau di kelurahan kami sampai saat ini tidak ada yang bersinggungan. Alhamdulillah. Cuman kita bersinggungan di awal itu waktu ada verifikasi Pendaftaran ya, itu ya. KPU Iya, ya. pendaftaran. Terus sampai sekarang mungkin calon legislatif sekarang sudah memahami aturan juga. Iya, betul, Sudah betul. tahu siapa yang tidak. Iya, alhamdulillah Kang Budi. Jadi kita tetap satu komitmen ya, satu Iya. komitmen kita tetap menjaga netralitas kita sebagai penyelenggara pemilu. Meskipun kita nantinya juga punya netralitas kita, menjaga integritas kita karena kita kemarin waktu menjadi badan eko juga disumpah hari ya disumpah kayak gitu demi Tuhan demi Allah. Kalau kita sampai mengkhianati semua komitmen itu, kita sudah berkhianat kepada bangsa, sudah berkhianat kepada agama kita, kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi ya sebatas silaturahim aja. Kalau memang I don't need your money, saya tidak membutuhkan uangmu. Dan kita bukan kita munafik enggak, kita sudah punya komitmen gitu. Oke, terima kasih. Yang kedua, jadi sikap badan ad hoc sebagai perwujudan nyata independen sebagai penyelenggara. Jadi sikap bagaimana sih sikap jenengan sebagai penyelenggara ini? Jadi penyelenggara sebagai penyelenggara pemilu, sikap independensi Anda gimana Pak? Coba. Ya, kembali lagi Iya. pada tadi yang kita punya integritas
integritas. Iya, Kita iya. harus juga independen. Iya, Jadi betul. kita harus ada walaupun kan, kita juga punya pilihan. Betul kan, Tapi betul. kita diposisikan sebagai penyelenggara. Betul. Jadi independen. Siap. Jadi misalnya mereka saya berbincang-bincang, monggo malah kita ajak ke warung kopi, Iya. sehingga di situ banyak orang, banyak yang mereka hanya sebatas ngopi. Iya. Ya. Tapi Kita takutnya tidak- gini kan. Iya. Kadang ada orang yang suka sama kita, diplesetkan kan, difoto. Wah inilah kedekatan PPS Demangan dengan caleg A. Nah itu loh kan, kadang yang membuat Ya. ada saya gitu. Saya ada temen juga caleg, sering main juga. Saya kadang berpikir, wah aku nggak boleh akrab sekarang lah, nggak boleh begitu akrab. Takutnya apa kan? Zaman-zaman seperti sekarang ini kan, Iya, iya. orang ada yang kadang nggak suka dengan kita, gitu di foto. Wah inilah kedekatan caleg. Nah jadi nanti orang berpikir, wah independensi PPS ini sudah tidak ada lagi, sudah ada keterkaitan dengan si caleg A, si caleg B lah itu loh kan. Makanya ya tidak apa-apa lah kalau menurut saya silaturahmi, tapi harus tetap hati. Tergantung dengan etika. Iya, etika, betul, etika itu. negara. Iya, etika itu. Untuk menunjukkan independen lagi, misalnya Iya. mereka izin untuk memasang gambar dan sebagainya, semua parpol boleh pasang, silakan. Iya, Jangan iya. pilih hanya partai ini pasang, silakan, partai ini Iya, silakan, betul. walaupun kita itu pilihannya lain, gitu. Iya. Mau pada Betul, mereka. iya. Jadi permasalahan enggak Kang Hari waktu pemasangan APK dibuatnya? Kalau di Nemangan, alhamdulillah saat ini aman. Aman, Untuk aman, pemasangan alhamdulillah. pun sudah aman. Saja memang karena yang masang sendiri itu bukan dari caleg sendiri. Iya, Jadi betul. mereka misalnya nyewa orang, kadang mereka nancapnya itu ya sembarangan gitu. Betul. Ya nanti kita serahkan pada mereka Iya. pengawas bagaimana itu. Ya pengawas juga Iya. tidak. Karena memang kita aturan sudah kemarin waktu dengan 3 pilar itu kan kita sudah punya komitmen untuk pemasangan di tempat-tempat Iya. tersebut ya Kang ya. Ya. Tapi mereka mau melanggar ya urusannya Bawaslu Iya, monggo. nanti Iya. tinggal nanti mekanismenya. Iya, bagaimana mekanismenya. dari PKD yang ada di kelurahan. Iya, kalau betul, memang itu betul. melanggar aturan yang telah Iya. kita raporkan kemarin, ya mereka harus lapor nanti ya, berjenjang. Misalnya dari BPS dituntutkan ke KPU, KPU mungkin menindaklanjuti ke Iya, itu. betul. Kapolri mungkin seperti itu, Kang. Kalau Kang Budi gimana Kang Budi? Wujudnya Kang Budi Iya, sebagai si Anda sebagai badan ad hoc. Masih untuk sikap independensi kita itu sebagai harus menjalankan apa yang sudah kita Iya, betul. ikrarkan lewat sumpah dan janji kita dan dituangkan dalam fakta integritas kalau itu ya. Jadi Iya. kalau misal kadang itu kalau calon di lingkungan ya Pak, ini bicara di lingkungan. Iya, betul. Kita kan garda terbawah ya garda terdepan. Iya, Secara calon legislatif sebenarnya itu jarang yang menemui kita, mungkin 1-2. Iya. Itu pun hanya untuk kayak Pak Ibu tadi mengajak ngopi. Cuma Iya. yang kadang agak rese agak itu kan yang suksesnya. kampanyenya, karena Betul. itu bahkan kita Aduh. itu nggak tahu kenapa Luar kenapa. biasa. Kadang lewat Sukses. saja biasanya di luar itu murah. Kan kita lewat juga. Kita mau menjelaskan ke mereka juga karena percuma kan mereka Iya. tim sukses bukan calon bukan apa itu repotnya di situ. Kadang lebih ribet Iya. tim suksesnya daripada Iya, calonnya. betul. Betul. Saya calegnya itu biasanya soalnya sudah tahu kan. Iya, Kita iya. itu PPS-nya siapa. Ya, mereka udah tahu. Kita nggak mungkin, nggak mungkin dekat dengan mereka lah. Ya, cuma kan kayak APK itu di dekat rumah, di dekat apa itu ya wes iki wong iki wes ada yang bilang wes kita ini juga bingung ini kadang tim saya juga kurang memahami. Kadang ribet juga Pak. Iya. Kang Budi ya. Iya. Pak, nanti TPS-nya berapa Pak? TPS-nya
daerah jalan mana aja Pak. Nggih. Padahal kan TPS nanti kan kedepannya kan pasti ada pergeseran. Pasti ada. Karena memang sekarang kan cuacanya kayak gini loh. Iya. Jadi mau tidak mau Nggih. kita harus cari tempat yang safe untuk dibuat TPS. Kalau bisa ya di dalam gedung atau di sekolah-sekolah. Iya. Karena memang kalau terop bahaya sekali. Iya, Pak. iya. Kayak hujan sore kemarin itu. Iya. Pas perhitungan suara kayak gitu. Wah, hancur kita. Nah, itu makanya Iya, Pak. kadang belum apa-apa sudah tahuannya semua. Kan mereka juga punya kepentingan untuk menempatkan saksi-saksinya di tempat mereka. Jadi ya saya juga maklumi mereka juga ada kadang juga dari partai dari partai juga. Tapi ya mohon sabar lah. Iya. Mohon bersabar karena Ya, memang kembali lagi sifat manusia. iya betul. Oke, ya yang Iya. kita budi ya. Betul. Kalau kita nggak sepakat jadi badan ad hoc nanti. Iya, betul. Oke, jadi yang kemudian ada cara mewujudkan netralitas sebagai penyelenggara pemilu. Jadi bagaimana wujud netralitasnya dengan sebagai penyelenggara pemilu saat ini, Pak Kang dari itu? Iya, seperti contoh kan di depan kan itu wujud dari netralitas kita bahwa kita misalnya di dalam pemasangan APK tadi ya, Iya. itu misalnya ada di lingkungan kita, walaupun itu tidak sesuai dengan ayo oke lah monggo. Pokoknya mereka berdasarkan aturan-aturan main yang Iya, ada. iya. Karena walaupun mereka istilahnya menyalahi, tidak berhak untuk menegur mereka karena Iya, sudah ada betul. pemenang yang lain. Nah ini ujian netralitas kita dan kita kepada siapapun, caleg siapapun, kalau dulunya ya baik ya, karena menyapa ya menyapa, Iya. ya selo ya selo. Iya. Kalau lain kita terus juta istilah musuh lah. Kita tetap selo pada mereka. Ya. Jadi Itu gini, Pak. menunjukkan netralitas kita. Gak peh bolone awake dhewe diberi fasilitas itu ya. Peh bolone dhewe dikasih fasilitas. Oke, yang lain bisa Nah, itu makanya bentuk netralitas kita jadi nggak berpihak, Iya, nggak jadi tetap independen, betul. tidak mau terlibat dalam politik praktis, Betul. tidak hitungannya di kampung koncone ngomong politik kita bisa redam sudah semua itu ada yang mengurusi. Betul. Jadi karena memang kalau ngomong politik itu jadi panas Pak Ari. Saya itu mendengar tuh sampai gedek. Kadang temen ya di grup itu ya, di grup WA. Mereka sama-sama punya caleg Kang Budi. Iya, betul. Engkel-engkelan padahal di WA sama teman. Ada itu teman. Habis itu nggak terima keluar dari grup. Waduh, belum apa-apa sudah. Saya bilang gini, kalau kamu mau berteman langgeng, jangan ngomong politik. Karena apa nanti kamu akan terpecah. Oke lah kamu mau milih siapa silahkan. Yang penting kamu tetap bersaudara. Iya. Saya bilang Asasi gitu Pak. masing-masing. Iya. Nggih. Kang Budi gimana kalau untuk netralitas Pak Kang Budi? Untuk netralitas ya diharuskan ya, bahkan diwajibkan. Kita pribadi punya pilihan calon yang harus kita. Netralitas ini kan bukan itu loh, netralitas itu siapapun yang mencoba mendekati kita sesuai Iya. aturan dari KPU. Kita juga sebagai netralitas ini kalau sebagai calon-calonnya sebenarnya sudah tahu Pak, kembali ke tim tadi. Iya. Calon-calon itu juga sudah tahu ya. Bahkan di sama tim Iya. di depan rumah saya mau dipasang salah satu gambar calon tim dan itu kan berarti mereka tahu. Iya. Terus saya tolaknya juga saya ngobrol, Iya. ini saya jelasin ini akhirnya juga nggak tahu ya aku Agak digeser sedikit Mas. Ini rumahnya penyelenggara pemilu, tidak boleh berpihak. Kira-kira
sukses gitu. Iya, nanti dipikir ke tim sukses, betul. Apa kita itu dikira temunya tim sus gitu Iya. ya? Makanya Mas geser sedikit aja Mas. Nanti kalau ini saya jadi masalah nanti. Rating tinggi makanya bilang gitu lah. Iya, kira-kira saya sarankan geser makan. Jadi nanti Tapi sebenarnya loh, jelaskan pelan-pelan gini kok saya agak ya. Wes Mas, calon kan telepon aku, saya sampai bilang gitu. Saya akan pikirkan juga. itu mungkin bukan Nggak tahu gitu loh Pak. itu mungkin bukan keinginan yang nyuruh Pak. Mungkin, bisa. Akan Budi ya. Mungkin. Itu mungkin keinginan mereka, tapi dengan alasan disuruh sama. Ya, jadi, Pak. padahal mereka tidak tahu kita penyelenggara pemilu ya, gitu loh. Ya kadang itu suka duga kita sebagai badan ad hoc dipikir kita itu apa ya temane Mereka. jadi kita tidak punya netralitas, nggak punya independensi gitu. Jadi kadang itu ya kita sikapi dengan bijaksana aja lah, jangan sampai nanti sampai jadi masuk koran badan ad hoc menghalang-halangi. Kan kadang berita bisa dipelintir Pak Kang Heri. Yang seharusnya berita itu betul jadi dipelintir, jadi kita yang jadi salah. Makanya tetap hati-hati. Untuk yang terakhir ini, pertanyaan terakhir ini, kendala yang dialami di lapangan berkaitan dengan integritas. Jadi apa sih yang membuat yang halangan-halangan jenengan di lapangan yang membuat jenengan tidak pokoknya godo terus godo jenengan terus gitu loh Pak. Jadi membuat integritas kita itu goyah gitu. Kadang seperti Pak ya Pak ya, seperti pemilihan KPPS ini kita keluar dari area, maksudnya sedikit keluar dari permasalahan pokok di integritas, tapi tetap kita itu sampai bingung Pak, karena apa? Banyak rekrutmen tim ses yang kita tidak tahu ikut masuk dalam pendaftaran KPPS. Itu mereka di dalam sipol bersih, tapi kita tahu sehari-hari dia dekat dengan si A. Nah itu loh, kadang kita itu berpikir kita juga kekurangan orang. Kali sejumlah iya. PPS. Kepanjangan 26. Dua kan Ibu. Lah. Jika mencari Iya. PPS orang. Itu kadang yang bikin kita jadi bingung, jadi tapi nanti mungkin kedepannya kalau pemilihan KPPS kita aja Pak, kita bikin surat perjanjian aja Pak, gimana? Ya, kan ada surat pernyataan. Iya. Surat pernyataan. Jadi kemarin kan sempat waktu di Aston itu di tanggap awal di PKD-nya tanggapan masyarakat jangan sampai sudah jadi baru di tanggapan masyarakat. Iya. Lah morat marit Pak Rohadi kemarin kan bilang gitu. Jadi gimana Kang Heri tentang kendala ini yang kan dialami untuk dengan kendala satu, kendala tentang netralitas pertama. integritas Netralitas juga saat di lingkungan kita itu ada anggota warga kita yang menjadi caleg. Iya. Padahal kita setiap hari kan sering berkumpul, misalnya di arisan RT, di kerja bakti, kita kan sering kumpul. Saat ini ada pencalekan, kita seakan-akan seperti membatasi diri. Lah ini kendala. Kalau kadang masing-masing punya calon sendiri, jadi seperti terpecah gitu. Terus kedua lagi, kalau yang nyalek itu teman baik. Iya, betul. Itu merupakan kendala. Jadi di dalam diri kita itu terjadi konflik diri. Istilahnya konflik itu ada di dalam diri sendiri karena masalah bagaimana ya.
Sekali lagi pada sikap kita tadi, kita harus berintegritas Iya, tinggi. betul, Ya betul. kita sampaikan pada mereka tentang aturan-aturan main. Dan kendala seperti yang diatur Kang Imam tadi, Iya. dalam pemilihan KPPS memang tidak boleh menjadi anggota partai politik. Nah itu dinyatakan dilihat dari Sipol. dia adalah dari sipol. Tapi Sipol ketika nggak di keluar sipol tapi kursi, mereka dekat iya. dengan Nah, si A, caleg iya, si A secara lah itu tidak Pak yang dekat. jadi Dia permasalahan. menjadi tim sukses tapi bayangan. Nah, tapi kita butuh. Iya, Nah, mereka punya betul, kemampuan betul. untuk menjadi KPK, Iya. tapi kita butuh. Betul. Nah, ini Dilematis sangat itu, betul, sangat betul, dilematis. Ini kendala-kendala lapangan kami sebagai penyelenggara itu seperti itu. Betul, betul sekali. Iya. Ya, nanti bisa memecah persaudaraan, dikira kita anggap dan sebagainya. Untuk kalau dari lingkungan kita ini kita sampaikan bahwa Iya. saat ini saya menjadi penyelenggara, mohonlah istilahnya agak ya gimana. Sementara agak ngedol saiki. Iya, betul, betul, betul. Nah, kalau terus menerangnya dikirai ada apa-apa ini. Betul Pak. Kemarin Ya, tuh itu. waktu saya melayat suami teman itu juga ketemu teman. Dia juga dari partai A juga mencalonkan jadi caleg. RT, Ya, nanti bantu Pak RT, nanti bantu saya ya. Ekstrim banget. Mas sepurane yo Mas. Saya penyelenggara pemilu ya Mas. Ya, itu. Saya bilang gitu. Oh yo, sok arti yo. Jadi Iya. memang perlu pemahaman juga Pak. Betul. Pemahaman juga kepada Ya, mereka. kita orang Jawa itu ya itu. Iya. Sepuran itu Iya. yang kita dahulu. Iya, karena mau kita juga bingung Pak Hari. Dia juga teman baik kita, teman SMA, teman main. Iya, kalau deket gitu makanya saya bingung gimana sih caranya menolak halus mereka Nah. tanpa menyakiti hati mereka. Betul. Tak bilang oke, saya juga punya pilihan tapi saya tolong saya sebagai penyelenggara pemilu saya cuma memfasilitasi jenengan kalau memang jenengan mau informasi tentang PPS saya kasih tahu Pak nanti gitu. Betul. Ya itu kendala karena kita sebagai makhluk sosial. Iya betul Pak. Kita itu orang Jawa itu ewuh pekewuh. Nah, Ewuh pekewuh apa meneh kali konco Pak. Iya. Wah konco deg. Kamu di gimana kamu di terakhir? Untuk Kendala yang ada di lapangan tentang integritas. Iya, betul. Kami alami di kelurahan itu terutama. Iya. Dan mungkin intinya begini, kendala yang signifikan yang harus ke ranah hukum Sama. Tidak ada. Betul. Tempat tinggal tidak ada. Betul Kak Budi. Cuman kalau untuk kendala sikap terus etika hingga menjurus ke kode etik mungkin ada satu dua kayak Ya betul. Pak dari yang sampaikan tadi. Sama Pak, di tempat saya juga sama. Iya. Intinya kalau kan fan-fan saja. Iya. Mereka paham, mereka tahu gitu. Iya. Cuman yang tim sasnya itu bahkan Kita tolong. minta, ya terus aja gini. Minta tolong langsung. Terus aja begini, sing mbok jauh itu lu minta tolong wujud apa ini? Iya. Ini gitu. Saya jelaskan, saya itu penyelenggara dilantik gini. Terus mereka dia langsung diam langsung oh ya sudah nih gitu aku nyuwun donga restu. Ya langsung. Ayo minta doa restu. Jadi intinya ya saya harus cuma gitu tuh Pak kita. Saya sudah seperti itulah yang di lapangan yang Iya, kendala-kendala kita. Iya betul. Betul. Ya insya Allah kita bisa menyikapi Bisa. Iya. masalah-masalah yang Oh kebetulan di tempat saya itu juga ada Kang Budi Kang Hari. Jadi ada caleg itu sudah jadi terus Iya. incumbent gitu ya. Reses itu yang diundang saya sama istri saya. Beliaunya tidak tahu kalau saya jadi PPS. Saya istri saya mau silakan Bu kalau mau datang.
Kan istri saya nggak masalah lah kalau istri kan, mereka istri juga punya hak untuk memilih. Iya. Saya bilang, tanya lo, lo PRT kok gak rawuh? Don sewu, nek mari soalnya Pak RT sebagai PPS. Oh iya toh ya wis berarti udah. Iya. Ya itu harus sopan lah kita. Iya, padahal kalau di untuk setiap harinya gitu kegiatan. Tapi saya telepon dulu, kerja apa? Sama. Makanya saya Giling tetap ibu nggak apa-apa bu. Istri saya mau ikut dengan bu kalau datang, nggak apa-apa. Namanya istri juga punya hak pilih kok, bukan badan ad hoc kan yang berdasarkan kita. Bu kalau mau datang cuma reses saja, gitu. Jadi kita sebagai sebagai yang badan langsung ad hoc, bersinggungan dengan yang langsung langsung berhubungan bersinggungan. Kalau tidak hati-hati Pak, memang di samping kode etik juga kita juga bisa mengarah ke kriminal juga. Kemarin yang caleg mau nyogok Bawaslu itu yang mau tidak mau kembali lagi godaan uang Pak. Godaan uang itu tidak, kalau orang tidak punya integritas, tidak punya komitmen tinggi, itu pasti akan membuat kita hancur. Kembali pada akhlak. Iya, bukannya kita munafik Pak. Iya. Kita cari jalan kita cari uang dan jalan yang halal. Jadi badan itu aja alhamdulillah kita udah digaji sama KPU. Enggak macam-macam yang maksudnya yang melanggar dari kode etik pemilu itu. Jadi harapan dengan adanya bincang-bincang santai ini kita bisa dari hati ke hati, pengalaman-pengalaman apa sih yang bisa kita dapat di lapangan kita sebagai badan ad hoc. Karena saya yakin pola pikir masyarakat itu udah beda. Daerah Demangan, daerah Kanigoro, daerah Madunlo, apalagi Madunlo kota Pak. Orangnya kritis-kritis sekali. Beda dengan yang luar kota, pinggiran, arah tradisionalisme dengan ikut aja. Tapi kalau di kota orangnya kritis, nggak terdaftar tidak terdaftar di DPT gitu. Pak itu bisa untuk disusulkan. Mereka sudah emosinya dulu yang naik. Jadi terima kasih atas kehadirannya Pak Hari pada Kang Hari dan Kang Budi dari PPS Demangan dan PPS Kanigoro. Semoga perbincangan kita hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih baik menjadi anggota, menjadi lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan-kebijakan serta lebih lebih hati-hati lah. Nah, mungkin ditambahkan Kang Ibu, mungkin kalau siap. Mereka dari partai menonton podcast kita, mungkin dia juga bisa akan betul sekali. Ternyata kita itu harus mendekati dengan si penyelenggara, karena penyelenggara itu juga mempunyai rasa pakai juga. Betul. Kita menghindar. Kayak tapi betul. Kita membatasi. Betul. Dengan melihat ini. Betul Pak Ari. Dengan melihat ini mereka juga tahu. Ternyata mereka juga mereka menghindar kita itu karena mereka punya integritas. Jadi mereka itu punya komitmen. Nah itu loh Pak. Makanya dengan ada podcast ini semoga bermanfaat. Oke, terima kasih kepada OSI Omah Demokrasi Podcast KPU Kota Madiun. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga pembelajaran kita hari ini
bisa bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Terima kasih, salam sejahtera, bahagia bersama KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU melayani.